sekarang kita masuk ke customer satisfaction atau kepuasan customer ya, kepuasan pelanggan. Sering kita mendengar tujuan perusahaan atau apa ukuran kinerja perusahaan itu diukur dari kepuasan pelanggan. Seberapa puas sebenarnya pelanggan kita terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang pada dasarnya customer satisfaction itu adalah pemenuhan keinginan pelanggan terhadap experience apa yang ingin dia dapatkan, gitu ya. Harapan apa yang ingin dia dapatkan, harapan apa yang ingin customer dapatkan dari perusahaan. Nah, seberapa besar perusahaan itu kemudian bisa memenuhinya, begitu. Nah, penjelasan lebih lanjut, jadi customer satisfaction digunakan untuk peningkatan performansi dari bisnis tentu saja. Sekali lagi tadi saya sampaikan, apa namanya, ukuran kinerja ya, ukuran kinerja atau performance indicator gitu ya dari perusahaan itu seringkali menggunakan kepuasan pelanggan sebagai salah satu ukuran kinerjanya. Kalau misalnya perusahaannya bisa memenuhi atau customer satisfaction-nya tinggi, artinya kinerja perusahaan menjadi bagus begitu ya. Jadi biasanya selain juga meningkatkan kepuasan pelanggan gitu ya, juga meningkatkan customer loyalty. Mungkin akan kita bahas di video selanjutnya atau di bagian selanjutnya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Ya, gampang saja begitu ya. Kalau sekali lagi kembali ke pengertiannya tadi. Kalau apa namanya pengertiannya adalah seberapa kita bisa memenuhi keinginannya, gitu ya, sehingga puas begitu ya. Berarti cara mengukur dari customer satisfaction adalah membandingkan ekspektasi yang dia punya, gitu ya. Jadi ekspektasi yang atau harapan yang ingin dicapai oleh customer terhadap produk atau jasa yang ingin dia beli, yang dibeli, terhadap realnya. Realnya itu apa? Persepsi dari customer terhadap produk ini. Kenapa dikatakan persepsi? Ya sekali lagi karena ya apa namanya, bisa jadi customer itu kan misalnya begini, kalau saya punya produk atau saya menggunakan begitu ya, saya menggunakan produk internet tertentu, katakanlah misalnya Traveloka untuk membeli tiket pesawat begitu ya. Maka ekspektasi saya kan tentu saja aplikasi ini digunakan dengan mudah. Begitu kemudian saya melakukan transaksi membeli tiket pesawat melalui aplikasi ini berulang-ulang begitu ya, maka kan saya bisa apa namanya, bisa menilai ya, atau saya mempersepsikan sebenarnya, oh ternyata berbelanja menggunakan aplikasi ini mudah atau sulit gitu ya. Tetapi orang lain mungkin mengatakan itu mudah gitu ya. Artinya kalau orang satu mengatakan mudah, belum tentu orang lain juga mengatakan mudah kan. Nah, artinya penilaian itu berdasarkan persepsi dari customer sendiri terhadap experience yang sudah dilakukan melalui terhadap itu tadi ya, produk katakanlah Traveloka tadi. Nah, itu yang kita bandingkan. Jadi persepsinya dari apa yang sudah dia lakukan berbelanja dengan aplikasi tertentu misalnya terhadap apa ekspektasinya, harapannya harusnya lebih mudah gitu misalnya. Jadi sekali lagi diukurnya adalah membandingkan dengan ekspektasi dan persepsi yang didapat oleh customer. Nah, selanjutnya adalah customer loyalty. Ini adalah satu tingkatan di atas kepuasan. Pada dasarnya kalau customer-nya itu puas begitu ya, satisfaction-nya tinggi, maka dia akan cenderung untuk loyal terhadap produk dan jasa tertentu. Begitu ya. Nah, dua pendekatan yang dilakukan yaitu adalah behavior atau perilaku customer untuk mengukur loyalty tadi ya. Yaitu yang dengan menggunakan biasanya ini sering kali digunakan adalah model RFM gitu ya. Jadi behavior itu bisa jadi diukur dari seberapa baru dia melakukan pembelian gitu ya. Artinya kalau paling baru, lebih baru begitu ya, maka perusahaan bisa menyimpulkan customer-nya lebih loyal karena baru kemarin kok belinya begitu. Jadi tidak dalam jangka waktu yang lama belum membeli lagi begitu. Frekuensi, frekuensi itu berarti apa namanya, intensitas ya, seberapa sering dia melakukan pembelian. Misalnya dalam 1 tahun kita bisa menilai seberapa loyal
customer itu dengan seberapa sering dia membeli dalam 1 tahun itu. Apakah dalam 1 tahun cuma membeli sekali gitu ya, atau misalnya lebih dari itu. Ya, misalnya kalau itu adalah produk kebutuhan sehari-hari, seharusnya kan dia akan sering ya. Misalnya apa, makanan begitu ya, makanan kemasan begitu. Nah, kita bisa mengatakan itu customer loyal ya kalau mungkin bisa melakukan pembeliannya berkali-kali dalam jangka waktu tertentu begitu. Nah, kalau hanya melakukan sekali ya mungkin tidak begitu loyal gitu. Atau yang terakhir adalah monetary value atau seberapa besar dia melakukan pembelian. Kita bisa menyimpulkan untuk sementara bahwa orang yang membeli lebih banyak pengeluarannya maksud saya, lebih tinggi nilai uangnya untuk membeli, yaitu berarti customer-nya lebih loyal. Atau juga sebenarnya hal lain yang bisa diukur adalah attitude atau sikap, itu yang lebih abstrak ya. Misalnya perasaan gitu ya, persepsi, terus kemudian keinginan untuk membeli. Nah, biasanya memang ini agak lebih sulit diukur, biasanya menggunakan kuesioner gitu ya. Atau tentu saja kalau berbasis apa namanya data, ada cara-cara lain. Artinya pengukurannya tidak sekonkret dari behavior. Kalau behavior kan jelas ya. Kapan dia melakukan pembelian terakhir jelas, ada datanya, frekuensinya juga jelas, besarannya juga jelas gitu ya. Tapi kalau bagaimana perasaan atau bagaimana persepsi Anda terhadap produk ini ya harus ditanya, ya. Harus ditanya. Nah, ini yang biasanya lebih abstrak. Ini merupakan diagram dari customer satisfaction, begitu ya. Bagaimana memenuhi kepuasan customer, tentu saja adalah dengan memahami requirement-nya apa, begitu ya, ekspektasinya apa, lalu kemudian mendeliver customer value-nya, itu memenuhinya, gitu ya. Sampai kemudian business performance tadi saya sampaikan, kepuasan pelanggan adalah salah satu ukuran dari bagaimana kinerja bisnisnya. Gitu. Jadi kalau customer-nya sudah puas, habis itu customer-nya jadi loyal, gitu ya. Tadi diukur dari behavior dan attitude, maka eh, apa namanya bisa untuk meningkatkan performansi, gitu ya. Misalnya revenue growth, pemasukannya tumbuh, begitu ya. Atau mungkin pangsa pasar, share marketnya lebih tinggi, gitu, dan seterusnya.